Sekali lagi sama seperti SPT yang lain. Jangan lupa untuk saya besarkan dulu ya. Masa pajak harus diisi ya, karena pertama kali ngisi SPT harus ada masa pajaknya. Masa tentang pajak, nggak boleh tidak. Kemudian apakah dia normal atau kebetulan harus diisi juga. Dalam konteks ISPT, semua SPT dianggap normal. Semua SPT dianggap kebetulan, maaf. Dalam konteks ISPT, semua SPT dianggap kebetulan. Sehingga untuk SPT normal, untuk ISPT diisi kebetulan kan 0. Tapi kalau masih manual di sini silang yang SPT normal. Jangan lupa juga tuh, karena kadang-kadang suka dikosongin. Makanya ini penting banget. Identitas seperti biasa, nama NPWP dan seterusnya. Nah, kemudian hati-hati, di sini ada identitas pemotong. Nanti di bawah halaman 2 itu juga ada identitas pemotong di sini. Kalau ternyata tidak menggunakan kuasa. Nah, hati-hati. Kalau untuk PT atau badan, identitas pemotong di huruf A tadi di atas itu adalah nama PT-nya. Sedangkan yang B ini pemotongnya adalah nama pengurusnya. Siapa yang tanda tangan SPT-nya. Jadi beda ya. Sama-sama pemotong. Kalau yang identitas di atas, identitas perusahaannya. Yang bawah adalah nama yang menandatangani. Saya masih sering melihat ya di ujian-ujian. Jawaban-jawaban kelas-kelas lain itu suka saya lihat. Ini kenapa nama PT yang diisi? Kalau pakai ISPT otomatis yang muncul nama orangnya iya. Tapi kan ujiannya kan manual, bukan ISPT. Sehingga yang muncul di sini harusnya adalah nama penanda tangannya. Biasanya pengurus disilang di pemotong atau kuasa kita silang yang kuasa gitu ya. Oke. Nah, yang induk halaman 1 itu tadi adalah yang pajak-pajaknya tidak final. Mulai dari tenaga tetap, pegawai tetap, tenaga lepas, bukan pegawai, Dewan Komisaris yang bukan pegawai tetap, mantan pegawai, peserta kegiatan, termasuk yang kena PPh pasal 26. Sedangkan halaman 2-nya itu adalah untuk yang kena PPh final. Kita cuma bahas satu, yaitu yang penerima uang pesangon, di mana pesangonnya dibayarkan sendiri oleh perusahaan. Yang lainnya bukan ranah kita ya, bukan ranah perusahaan biasa. Karena yang inilah, yang nomor 2 inilah dana pensiun, yang nomor 3 adalah pemerintah. Kalau yang memotong itu adalah pemerintah. Oke. Nah, isian angkanya otomatis kan baru bisa kita isi kalau kita udah lihat lampirannya. Maka untuk isian induk yang pegawai tetap, sekali lagi khusus untuk pegawai tetap diisinya dari lampiran 1. Untuk pegawai tetap dari lampiran 1. Di pegawai tetap itu hanya untuk lampiran 1 saja. Pegawai tetap itu lampiran. Diisi ada 2 nanti ya. Ada yang pegawai yang di atas PTKP, kita rinci satu-satu yang di atas PTKP. Dan ada pegawai yang dia itu di bawah PTKP. Cukup gelondongan aja. Totalnya berapa, imbalan brutonya berapa, kita jadikan 1. Misalnya nih 9 orang. Di total si A itu 10 juta, si B 10 juta, si A 3 juta, si B 4 juta, si C sekian. Yang di total itu 56 juta misalkan. Di bawah PTKP ya udah jadiin 1 aja 9 orang 56 juta. Tapi di atas PTKP kita rinci satu-satu di sini. Si A, si B berapa? Nah, nanti kita buatkan dulu yang namanya kertas kerja seperti ini. Ini nggak mutlak ya, beda perusahaan bisa beda-beda. Ini kertas kerjanya. Si Afgan pajaknya berapa, brutonya berapa, kita masukkan nanti angka dari kertas ini, kita pindahkan ke yang lampiran 1 tadi. Per orangnya kita verifikasi, jumlah penghasilnya berapa, dan pajaknya berapa. Nah, di situ ada kode objek pajak. Kode objek pajak ini ngikutin yang di induk. Di induk ada yang namanya kode ini. Sesuaikan aja. Kalau dia pegawai tetap, pasti kodenya adalah ini. Ini udah baku banget. Tinggal ikuti induknya. Pegawai tetap pasti 21.101. Jadi lampiran 1 kodenya pasti semua. Sama semua. Kecuali dia subjek pajak luar negeri. Kodenya yang nomor 10. 27.199. Gak usah dihafalin ya. Dicontek aja dari induknya. Jadi pegawai tetap itu kemungkinan cuma 2. 21.101 pegawai tetap yang dalam negeri atau 27.199 pegawai tetap yang luar negeri. Pegawai tetap yang luar negeri. Ya. Nah, ngisinya tadi. Ini kita hitung dulu di kertas kerjanya, angkanya kita pindahkan ke sini. Masa perolehan penghasilan
bulan apa? 01, 01, 02, 02, dan seterusnya. Nah, hati-hati. Untuk masa Januari sampai November itu diisi yang satu masa pajak. Ada pilihan di sini. Diisi yang satu masa pajak untuk Januari sampai dengan November. Tapi kalau Desember beda. Desember harus buat dua-duanya. Ada yang satu masa, ada yang 1 tahun. Satu masa berarti untuk melaporkan pemotongan yang terjadi di bulan Desember. Sedangkan 1 tahun adalah untuk melaporkan pemotongan yang terjadi tahun itu. Jadi misalkan ada si Petra. Petra itu kalau di bulan Desember saja gajinya 20 juta, pajaknya 1 juta. Tapi kalau dihitung yang 1 tahun, Petra ini. Petra yang mana ini? Petra yang nomor 2. Petra itu total setahunnya itu 258 juta sekian dan pajaknya 22. Jadi kalau khusus Desember ya, khusus Desember harus membuat 2. Lampiran 1 yang 1 masa dan lampiran 1 yang 1 tahun. Untuk selain bulan Desember cukup lampiran 1 yang 1 masa. Hitungnya bagaimana nanti kita buat kertas D-nya sekalian pada saat kita buat kita latihan di pertemuan terakhir nanti. Oke, sampai di sini dulu. Ada masalah? Pak, Ya. Pak, itu Ya. maksudnya masa perolehan penghasilan itu kan ada yang hanya 4 bulan. Iya, jadi ini sepertinya. Itu kan Ini maksudnya ya? misalkan dia resign di tengah tahun. Tapi kan 1 tahun harus dibuat di bulan Desember. Iya. Jadi misalkan ini ya, ini 0104. Berarti dia di bulan April udah resign. Tapi karena perhitungan 1 tahunnya harus dibuat, kan kita buat. Jadi hati-hati. Yang 1 tahun itu, mau yang udah resign sekalipun, harus dibuatkan juga di lembaran yang 1 tahun. Hitungannya yang di sini. Tapi di yang 1 masa nggak muncul. Namanya siapa tadi? Afrizal ya. Kalau nggak salah. Bentar. Ya, Afrizal ya. Afrizal di 1 masa itu nggak muncul. Nggak ada nama Afrizal. Kenapa? Dia udah resign di bulan April kok. Jadi di Desember nggak ada nama Afrizal. Tapi perhitungan setahunnya kan ada. Karena di tahun itu pernah kita gaji. Januari sampai dengan April. Saya mau izin untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Jadi mute dulu karena ada azan di tempat saya. Jadi kita lanjutkan lagi beberapa menit setelah ini ya. Saya mohon izin untuk saya mute dulu.
Oke. Mohon maaf agak lemah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk lampiran 1 memang seperti itu. Memang yang dipindahkan ke Indo adalah yang lampiran 1 satu masanya. Lampiran 1 yang 1 tahun adalah informasi, sekedar informasi yang dibutuhkan oleh kantor pajak untuk melakukan cross check bias tentang biaya-biaya gaji yang dilaporkan di SPT tahunan, nanti di cross check di sana. Tapi perhitungan pajak sendiri hanya yang dipindahkan yang di lampiran satunya saja. Lampiran 1 yang 1 masa, maaf. Lampiran 1 yang 1 tahun itu tidak ada pengaruh ke Indo. Nah, itu yang lampiran 1. Ada masalah di sini? Pak, Contoh angkanya nanti ya. Ya, silakan. ini kan berarti yang nanti akan dikasihkan ke karyawan itu bukti potong yang 1 masa pajak ya, Pak? 1 tahun. Oh iya 1 tahun. 1 tahun. Kan Buktinya tidak tetap 1 buktinya itu tahun, yang bukan 1 mana? masa. Oh, Bukan yang ini. Bukti potong bukan ini ya. Bukti potong itu ini. Namanya 17 batu A1. 17 oh A1 itu beda lagi. ini bukti potong itu yang ini. Per karyawan satu-satu. Ini adalah 1 tahun. Kalau dia setahun penuh ya 0112. Kalau dia tadi hanya 4 bulan 0104. Jadi bukan per bulan. Oh, Ini dibuat setahun sekali atau pada saat dia resign itu kita buatkan ya 0108 mungkin. Kalau setahun sekali ya normalnya 0112. Ini berarti dia bekerja 1 tahun penuh di situ. baik, Pak. Nah, kita juga belajar mengisi ini, bagaimana cara ngisinya. Dari kertas kerja kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke kita pindahkan ke lampiran 1 yang 1 masa atau 1 tahun, kita pindahkan ke Indo. Gitu. Itu yang lampiran 1 ya. Untuk pegawai tetap pasti di lampiran 1. Bulan Januari sampai November itu cukup dibuat yang 1 masa. Ke 9 Desember dibuatkan yang 1 masa dan 1 tahun. Tapi yang dipindahkan ke Indo adalah yang 1 masa Desember saja. Pak, mau tanya Pak, kalau Ya. misalnya karyawannya itu dia expat di luar negeri, tapi dia penghasilannya dari Indonesia, dia tetap dikasih bukti potong juga nggak sih Pak? Ekspat di luar negeri gimana ceritanya? Cabang di luar negeri gitu? Iya, jadi misalnya dia ditempatin di branch di luar negeri gitu. Kita punya branch di luar negeri ya. Kita punya branch di luar negeri, kemudian yang bayar kita atau branchnya? Yang jadi dia dapat gajinya dari Indonesia Pak. Berarti kita yang bayar ya, bukan branchnya ya. Iya. Pertanyaannya, direktur atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau bukan direktur, sepanjang dia punya SKD tadi, dia nggak kita potong. Oh, kalau yang bayar branch-nya itu kan juga masuk dari sister company. Kalau branch ya urusannya branch sana, lapornya di sana. Berarti maksudnya di Indonesianya dia nggak kena double potong gitu ya Pak ya? Kalau dia sekali lagi ya punya SKD, kan di treaty-nya dikatakan salary selain untuk direktur akan dikenakan pajak Indonesia sepanjang orangnya di Indonesia. Oh. Jadi kalau di branch tadi dia bukan direktur, karyawan biasa, ya dia nggak boleh kena pajak Indonesia. Kalau dia punya treaty ya, dia punya SKD ya. Kalau nggak punya SKD, kita potong 20%. Kalau dia punya SKD, kita nggak potong. Tapi kalau direktur, ada direktur cabang di sana, kita bayar dari sini, tetap dipotong karena beda. Nanti ya beda antara dependent personal services itu untuk karyawan biasa, dan ada yang namanya director fees, itu khusus direktur. Beda, nanti pelakuan pajaknya beda. Jadi itu tergantung dari SKD-nya ya Pak ya? Kalau untuk karyawan biasa ya, untuk karyawan biasa tinggal lihat SKD-nya. Kalau karyawan biasa tuh di bawah direktur kan, kok kayak misalnya Ya, orang-orang yang tidak menjabat di board of directors kalau dibunyi teks nya. Ya, selain yang menjabat di board of directors. Or similar board. Jadi komisaris bisa masuk ke situ ya karena similar, dikatakan similar. Kalau Jadi komisaris juga masuk. Kalau manajer enggak, kan manajer bukan board of directors. Enggak, GM, general manager. GM kan sama, GM kan bukan board of directors. Oh, oke. Ya, pelakuannya nanti kita bisa bandingkan lagi mungkin di pembahasan PBA 26 saya contohkan ya. Saya bisa contohkan tax treaty-nya seperti apa, nanti kita lihat seperti itu. Oke, kalau kita lanjut dulu ya sebentar, agak molor sedikit daripada nanti kita Jumatnya nggak selesai.
Kelampiran 2-nya itu adalah untuk selain pegawai tetap, tetapi yang tidak final. Jadi yang induk halaman 1 tapi selain pegawai tetap. Tenaga kerja lepas, lampiran 2. Kemudian untuk yang bukan pegawai, lampiran 2. Untuk yang mantan anggota mantan pegawai, lampiran 2. Anggota komisaris, lampiran 2. Tinggal menyesuaikan saja kodenya. Misalkan yang kita potong tenaga kerja lepas, cari di induk kodenya. Jadi lepas itu berarti 21.100.03. Nah, kalau yang kita potong itu adalah pengacara. Pengacara berarti tenaga ahli. Tenaga ahli itu adalah 21.107. Jadi semua yang di halaman 1 ini tetapi bukan tetap larinya ke lampiran 2. Tinggal hati-hati sesuaikan dengan kode-kodenya. Oh, dia adalah peserta kegiatan. Berarti 21.113 misalkan. Itu lampiran 2. Citasi lampiran 2-nya kita pindahkan masing-masing ke induk yang ini, yang pegawai tetap, yang tenaga kerja lepas ya ke ini, yang tenaga kerja lepas. Yang di situ tenaga ahli jadi 1 tenaga ahli. Ini misalkan ada 2 orang tenaga ahli, di lampiran 2 jadi 1, tetapi di induknya digabungkan. Di lampiran 2 pengacara, notaris, misalkan. Kalau misalnya ada pengacara, notaris, konsultan pajak, berarti 3 orang kan, muncul 3 orang di sini. Jadi yang ya. Itu maksudnya yang kolom ketiga itu apa Pak? Yang 12, ada 1, ada 2, ada Jumlah 1. pegawai. Oh, Jumlahnya oke Pak. berapa? Ini 2 Oh, orang jumlah karena ada pengacara, ada notaris. Misalkan ada pengacara, ada notaris, ada konsultan pajak, berarti 3 orang. Oh, baik Pak. Ini ada seorang tukang, misalnya tukang yang 5, berarti 5 gitu. Jadi ini kita pindahkan hitungannya dari lampiran 2 tadi. Oh, ada 5 orang tukang. Di sini 5. Tolak nih, gue bingung nih. Lampiran 2-nya bilang ada 2 orang notaris, 2 orang pengacara. Oh, berarti ada 4 tenaga ahli, di sini 4. Jadi perinciannya ada di lampiran 2. Jalan hari Jumat. Rinciannya di lampiran 2. Tinggal kita cari aja yang kodenya sama. Kalau kodenya sama jadi 1, yang kodenya beda sendiri-sendiri. Ini kan beda sendiri nih. Ada yang 99, 10, 03, 07, 13, 09. Nah, ini sama nih. 07 jadi 1 kan, berarti 2 orang. Gabungnya kan 07 jadi 1. Dirinci dulu di lampiran 2-nya. Pas dipindahkan ke induknya, itu yang kodenya sama dijadikan 1. Berapa orang jumlah yang sama, ya digabungkan ke situ. Sedangkan lampiran 3, untuk melaporkan yang final tadi, saya bilang hanya pesangon ya, karena manfaat pensiun dan dana pensiun. Pesangon, kalau dia ada pembayaran ke pesangon, berarti masuknya ke sini. Buat dulu di lampiran 4, baru, di lampiran 3, baru pindahkan ke induk, tapi yang halaman 2. Karena yang final itu adanya di halaman 2. Yang final itu ada di halaman 2. Form SPT-nya kan sudah saya share juga ya, tapi di PR 14. Nanti silahkan dicek di PR 14 ya. Nah, nanti untuk angkanya kita bahas di pertemuan terakhir. Nah, ini memindahkan lampiran 1, 2, dan 3. Nanti ada bukti potongnya beda-beda. Bukti potongnya nanti kita pelajari juga. Untuk yang A1 tadi saya tunjukkan, yang sudah saya tunjukkan. Ada yang lampiran 5, lampiran 6. Lampiran 6 itu adalah untuk selain pegawai tetap, tetapi yang tidak final. Ini misalnya untuk notaris, tenaga ahli. Ini menggunakan yang namanya lampiran 6. Seperti ini bentuk pemotongannya. Ini tiap bulan. Kalau kita membayarkan kepada tenaga ahli, setiap bulan ya kita bikin setiap bulan seperti ini. Kalau yang tenaga kerja tetap tadi, berarti setahun sekali saja kita buatkan. Digabung dalam setahun. Kalau yang selain pegawai tetap, berarti setiap bulan kita mesti hitung. Jadi kita bikin dulu kertas kerjanya, ngitungnya bagaimana, angkanya kita pindahkan. Berapa imbalan kita ke dia bulan ini? 75 juta. Berapa pajaknya ini? Jadi angka ini baru bisa isi kalau kita hitung dulu. Nanti kita membuat yang namanya kertas kerja dulu. Baru kita pindahkan ke dalam bukti potong dan ke SPT-nya. Ini yang versi bukti potong yang tidak final. Ada yang bukti potong final. Lampiran 7 namanya. Nih. Lampiran 7 untuk yang bukti potong. Ini bentuk seperti ini. Nanti untuk detailnya saya share di pertemuan ketiga ya, biar nggak bingung. Jadi pertemuan ketiga kita selesaikan dulu. Untuk yang pajak-pajak lainnya, baru kita nanti lihat contoh kasusnya. Saya share di pertemuan ketiga, tetapi kita bahas di pertemuan yang keempat. Ya, sementara itu dulu deh, biar nggak bingung. Kalau mau buka detail aslinya seperti apa, ada di PR 14 ya. Formulirnya ada di PR 14, sudah saya share PR 14-nya, silahkan dicek lagi. Seperti apa
Versinya PDF tapi ya, versi PDF bukan Excel. Excel ini karena ada kasus yang sudah dikerjakan, kita bahas dalam bentuk Excel. Tapi untuk formulir bakunya sendiri ada di yang versi PDF R14. Oke, sampai di sini dulu. Terakhir, ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk hari ini? Pak, file yang tadi habis diedit tolong dikirim ya Pak. Ya, yang Excel saya habis edit saya kirim. Tapi mungkin agak sorean ya, karena habis ini sama ada kelas. Jadi Ya, saya ya. log out langsung nggak masuk ke kelas lagi yang lainnya gitu ya. Jadi agak sore atau malam gitu ya. Yang kemarin juga, Pak. Yang mana? Ya, kemarin Pak. Emang ada yang beda? Kemarin itu ada Oh, yang- tambahan tabel sheet gitu, Pak. Oh ya, nanti saya lihat ya, yang tanggal save-nya berarti tanggal kemarin saya share lagi deh nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, sementara sampai sini dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf pada kekurangan-kekurangan dan kita ketemu di pertemuan ketiga nanti. Selamat siang.